Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali bersama kami di channel Dunia Pendidik. Baik, teman-teman, Dunia Pendidik kali ini kita akan memberikan sebuah rumus atau memahami sebuah rumus count, count A dan count blank, teman-teman. Nah, di video kemarin kita sudah membuat rumus konta dan count ya, yang mana kalau nggak salah judul videonya itu 9 rumus wajib untuk tes admin. Nah, di sini kita akan memahami bagaimana caranya kita membedakan antara count, kemudian count A dan count blank. Tapi sebelum ke tutorialnya, silakan teman-teman yang baru bergabung untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan daripada video terbaru dari kami. Baik teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data, ada nama murid, nilai, kemudian jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini ada beberapa tabel yang kosong yang tentunya nanti kita akan menghitung berapa tabel yang kosong ini. Nah, tapi sebelum itu kita akan mencari tahu terlebih dahulu banyaknya murid ini menggunakan rumus count, teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman, nanti akan ada perbedaan ketika kita menggunakan rumus count dan count A dan kemudian count blank. Nah, untuk mencari berapa data yang ingin kita jumlahkan atau berapa data yang kita hitung, ini kita menggunakan rumus count, teman-teman. Nah, kemudian di value 1 ini teman-teman silahkan klik pada bagian nilai. Kemudian blok saja ke bawah, kurung tutup, enter. Nah, maka akan muncul hasil 15. Nah, 15 ini bukan penjumlahan daripada nilai 46 sampai dengan 31 ya teman-teman, tapi jumlah data yang kita hitung ada berapa jumlah data. Nah, kenapa kita menggunakan rumus count? Karena kita akan memblok atau menjumlahkan berapa jumlah data dengan nominal angka, teman-teman. Jadi count itu tidak bisa kita menggunakan eh, rumus count dengan menghitung andi. Nah, kenapa tadi kita memblok pada bagian nilai? Karena fungsinya value itu adalah untuk mengetahui nilai, teman-teman. Nah, makanya kita membutuhkan rumus yang namanya rumus count A. Nah, seperti ini. Nah, rumus count A ini adalah untuk menghitung berapa jumlah data yang akan kita jumlahkan, akan tetapi bisa berupa huruf atau kalimat, juga bisa berupa angka. Jadi bisa dari keduanya, teman-teman. Contoh, kita menghitung nama murid ini bisa menggunakan count E, teman-teman. Kemudian enter. Nah, 15. Jika kita menggunakan rumus count untuk mencari jumlah data, akan tetapi yang kita blok adalah nama murid, maka tidak akan muncul. Maka akan 0. Ini sebenarnya 0 itu tidak salah, teman-teman, karena tidak ada angka tadi yang kita temukan pada tabel nama murid tersebut. Nah, makanya kita menggunakan rumus count E. Kita coba gunakan rumus count E untuk menghitung banyaknya data nilai. Sama dengan count E. Nah, ini tetap bisa ya teman-teman walaupun datanya berupa nilai. Nah, seperti itu. Jadi simpelnya count itu untuk menghitung berapa jumlah data yang kita jumlahkan, akan tetapi dengan nilai, teman-teman, atau value. Nah, sementara count E itu kita bisa menghitung jumlah data yang kita jumlahkan dengan memblok pada bagian nama ya teman-teman, atau kata. Kemudian ada yang namanya count blank, teman-teman. Nah, count blank itu untuk menghitung berapa sih jumlah data yang tidak ada atau jumlah data yang blank. Seperti ini, teman-teman. Ini kan tidak ada untuk pria, kemudian blank wanita, blank. Nah, yang nggak mungkin tentunya kita harus menghitung satu persatu data yang kosong ini. Yang mungkin kalau misalnya datanya sedikit seperti ini mudah ya, hitung satu-satu. Tapi kalau datanya ratusan, mungkin akan kesulitan ya. Makanya itu kita menggunakan rumus count blank. Nah, kemudian blok saja data yang kosong yang ingin teman-teman cari, kemudian enter. Nah, ternyata data yang kosong ini adalah 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu teman-teman perbedaannya. Count blank itu untuk menghitung jumlah data yang maksudnya yang tidak ada datanya, yang blank lah gitu istilah gampangnya, seperti itu.
Nah, kemudian untuk count ini untuk menghitung jumlah data pada bagian nilai. Kemudian untuk count A itu bisa berupa nilai dan bisa berupa angka. Bisa berupa huruf dan bisa berupa angka. Baik, untuk tutorial sekarang mungkin segitu terlebih dahulu teman-teman. Silahkan bagi teman-teman yang ingin dibuatkan tutorial apa selanjutnya, di komen saja di kolom komentar, nanti akan kami buatkan video tutorial mengenai Microsoft. Semoga bermanfaat. Good have day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.